of Honor adalah penghargaan militer tertinggi di Amerika Serikat yang diberikan untuk prajurit yang melakukan aksi berani dan di atas tanggung jawabnya. Medali ini diberikan oleh Presiden Amerika Serikat yang mewakili Kongres Amerika Serikat dan hanya bisa didapatkan oleh tentara Amerika Serikat. Medali ini terdiri dari 3 versi, satu untuk Angkatan Darat, satu untuk Angkatan Laut, dan satu lagi untuk Angkatan Udara. Medali ini diciptakan tahun 1861 pada masa awal Perang Sipil Amerika Serikat, sebagai bentuk pengakuan untuk mereka yang berjuang dengan berani di medan tempur. Medal of Honor biasanya diberikan dengan upacara formal di Gedung Putih untuk menggambarkan besarnya rasa terima kasih rakyat Amerika Serikat. Bila penerima tewas dalam aksi atau dalam pertempuran, maka yang menerima adalah keluarganya. Pada tahun 1990, Kongres Amerika Serikat menetapkan tanggal 25 Maret sebagai Hari Medal of Honor Nasional. Karena statusnya, Medal of Honor mendapatkan proteksi khusus di hukum Amerika Serikat untuk melarang penjualan atau pembuatan medali serupa, termasuk pita dan lencananya. Sejak terakhir kali diberikan pada 30 Oktober 2019, Medal of Honor telah diberikan sebanyak 3.525 kepada tentara, pelaut, penerjun, dan marinir Amerika Serikat. Setengah di antaranya diberikan selama 4 tahun masa Perang Sipil. Berikut merupakan 7 kisah prajurit Amerika yang dianugerahi Medal of Honor. 7. Alfred B. Nitzel. Nitzel adalah Komandan Kompi H, Resimen Infanteri ke-16, Divisi Infanteri ke-1. Selama operasi tempur melawan pasukan musuh di Heistern, Jerman pada 18 November 1944. Nitzel berjuang dengan gigih untuk mengusir serangan musuh terhadap unitnya. Nitzel melakukan tembakan yang akurat dan intens dari senapan mesinnya dan berhasil memperlambat serangan musuh. Namun, kekuatan musuh yang luar biasa terus maju. Menyadari ia sangat membutuhkan bala bantuan, Nitzel memerintahkan ketiga anggota pasukannya untuk kembali ke pos komando untuk mendapat bantuan. Dia segera mengalihkan perhatian musuh untuk menutupi gerakan mundur ketiga anggotanya. Setelah mengeluarkan semua amunisi senapan mesinnya, Nitzel mulai menembakkan senapan M1 ke barisan penyerang, sampai akhirnya ia terbunuh oleh ledakan granat musuh. William H. Pitsenbarger. Pitsenbarger bergabung dengan Angkatan Udara pada tahun 1962 dan memenuhi syarat untuk menjadi anggota Pararescue. Lebih dari 300 misi penyelamatan di Vietnam telah ia lalui. Pitsenbarger mempertaruhkan nyawanya hampir setiap hari untuk menyelamatkan sesama anggota prajurit Amerika. Pada 11 April 1966, Pitsenbarger adalah bagian dari operasi yang melibatkan 2 helikopter Husky untuk menyelamatkan sekitar setengah lusin tentara di dekat Camp Mai, Vietnam. Pitsenbarger diturunkan ke tanah dan mengamankan yang terluka. 6 tentara dimuat dan diterbangkan ke sebuah pos bantuan, dan para kru kembali untuk mengevakuasi beberapa lainnya. Pitsenbarger tetap bersama 20 orang yang tersisa, dan ketika helikopter yang kembali mengalami serangan dari tembakan musuh, Pitsenbarger berhasil membebaskan mereka. Selama sekitar 90 menit, Pitsenbarger merawat prajurit yang terluka dan menandu mereka ke tempat yang lebih aman. Dia lalu memberikan beberapa amunisi kepada rekan-rekannya yang terluka dan kemudian bergabung untuk menangkis serangan Vietcong. Malamnya, Pitsenbarger akhirnya gugur tertembak oleh penembak jitu musuh. Tubuhnya ditemukan dengan senapan dan medkit yang masih ia pegang. 5. Don Carlos Veidt Jr. Don Carlos Veidt Jr. merupakan Komandan Batalion 1
Resimen Infanteri ke-32 Divisi Infanteri ke-7 yang beraksi melawan pasukan agresor musuh di Hagaruri, Waduk Chosin, Korea Utara dari 27 November hingga 1 Desember 1950. Ketika musuh melancarkan serangan tanpa henti terhadap batalionnya, Letnan Kolonel Faith tanpa ragu membalas serangan dan mengekspos dirinya sendiri kepada tembakan musuh. Ketika musuh menembus posisi, Letnan Kolonel Faith segera memimpin serangan balik untuk mengembalikan posisi dan mengamankan rute untuk evakuasi kendaraan yang memuat beberapa tentara yang terluka. Pada akhirnya, Faith gugur di dekat Waduk Chosin. Jasad Kolonel Faith tidak pernah ditemukan selama 62 tahun. Baru pada tahun 2012, sisa jasadnya ditemukan di Korea Utara. Empat, Ben L. Salomon. Ben L. Salomon bertugas sebagai dokter gigi selama Perang Dunia II. Tetapi ia ditugaskan untuk menggantikan ahli bedah lapangan dari Batalion kedua dari Infanteri ke-105 di Saipan dari Juni hingga Juli 1944. Pada hari yang mengejutkan itu, Salomon bekerja di tenda stasiun bantuan 50 meter dari garis depan lubang perlindungan. Jepang akhirnya menyerbu garis depan dan mendekati batas tenda. Salomon memerintahkan tenda untuk dievakuasi, sementara ia melindungi semua orang. Nasib Salomon tidak jelas sampai satu unit angkatan darat kembali ke tempat pertempuran beberapa hari kemudian. Tubuh dokter gigi angkatan darat tersebut tergeletak di atas senapan mesin dan 98 tentara Jepang yang tewas terbaring di depannya. Dia telah menerima 76 luka tembak dan luka bayonet sama banyaknya. Dipastikan bahwa dia telah menderita hingga 24 luka saat dia masih hidup. Tiga, John Walmsley. Walmsley dianugerahi Medal of Honor secara anumerta karena keberaniannya menjatuhkan bom pada sasaran selama Perang Korea. Walmsley mantan instruktur penerbangan menerbangkan pesawat B-26 milik Skuadron Bombardment ke-8. Dia sedang mengembangkan strategi untuk serangan lampu sorot terhadap konvoi musuh. Pada saat itu, Korea Utara memasok pasukannya melalui kereta. Suatu malam, Walmsley menemukan kereta pasokan musuh di dekat Yangdok, Korea ketika ia terbang. Kereta ini adalah target bernilai tinggi menurut sebuah laporan. Walmsley mengidentifikasi dan menjatuhkan bom di kereta tersebut. Alih-alih kembali ke pangkalan, Walmsley menyerukan pesawat lainnya untuk menyelesaikan kehancuran kereta. Saat terbang, ia menggunakan lampu sorotnya untuk mengidentifikasi kereta. Dengan ini, membuatnya menjadi sasaran empuk bagi musuh. Walmsley membuat dua manuver lever rendah dari kereta untuk memandu B-26 lainnya. Sebelum dia bisa menyelesaikan manuver lain, pesawatnya akhirnya tertembak musuh. Kerusakan pada pesawat itu merupakan bencana besar dan ia menabrak pegunungan di dekatnya. Walmsley adalah seorang veteran perang dan telah menyelesaikan 25 misi tempur. Tindakannya yang berani memungkinkan rekan-rekannya untuk melanjutkan pertarungan bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Dua, Randy Shughart dan Gary Gordon. Sersan Randy Shughart dan Sersan Gary Gordon adalah penembak jitu Angkatan Darat yang secara anumerta dianugerahi Medal of Honor untuk tindakan mereka dalam pertempuran Mogadishu pada tahun 1993. Shughart dan Gordon adalah bagian dari Satuan Tugas Ranger, tim pasukan khusus multicabang yang ditugaskan menangkap Panglima Perang Somalia Muhammad Farah Aidid selama Perang Saudara Somalia. Selama operasi untuk menangkap Letnan Tinggi Aidid,
2 helikopter Black Hawk ditembak jatuh oleh milisi Somalia. Salah satu Black Hawk dengan sandi Super 64 ditembak jatuh ketika pasukan Amerika Serikat berusaha mengamankan lokasi kecelakaan pertama. Sukharth dan Gordon meminta 3 kali untuk dimasukkan ke lokasi kecelakaan ketika mereka mengetahui bahwa tidak ada pasukan langsung di daerah tersebut. Permintaan mereka akhirnya dikabulkan dan mereka membuat komunikasi dengan pilot yang terluka, Michael Duran, yang merupakan satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan itu. Sukharth, Gordon, dan Duran diserang oleh gerombolan gerilyawan. Mereka menahan serangan gerombolan milisi sebelum mereka akhirnya kehabisan amunisi. Sukharth dan Gordon bertempur sampai mereka berdua gugur, sedangkan Duran ditahan oleh milisi. 1. Jason Dunham. Jason Dunham secara anumerta dianugerahi Medal of Honor karena mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan rekannya sesama marinir selama Perang Irak. Pada saat pasukannya sedang melakukan patroli di Husaibah, Irak, baku tembak meletus di dekatnya. Pasukannya diperintahkan untuk mencegat mobil pada pertempuran tersebut. Ketika Dunham mendekati kendaraan tersebut, seorang pemberontak melompat keluar dan melibatkannya dalam pertempuran jarak dekat. Setelah berhasil melumpuhkan pemberontak tersebut, Dunham sadar bahwa ia telah menarik pin granat dan menjatuhkannya. Dunham segera dan tanpa ragu-ragu menutup granat dengan helm dan tubuhnya, menanggung beban ledakan. Dunham terluka parah, tetapi menyelamatkan nyawa 2 marinir. Dia dievakuasi ke Pusat Medis Angkatan Laut Nasional di Bethesda, Maryland dalam keadaan koma. Setelah ditentukan ia tidak akan pulih, maka alat bantu hidup dicabut dan ia meninggal 8 hari kemudian.